semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Shalom teman-teman. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Apakah adik-adik sudah rapi, sudah bersih? Berarti kalau sudah bersih dan rapi, siap memuji Tuhan. Kita mau beribadah, kita memuji Tuhan, berilah yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, Tuhan sudah memberkati kita, jadi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji dengan sungguh-sungguh, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan terus hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, di mana Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami, khususnya adik-adik sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan yang terbaik bagi kehidupan kami, khususnya hari yang indah yang Tuhan berikan selama 1 minggu ini. Dan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami boleh belajar akan firman Tuhan, dan kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Laskar Kristus. Haleluya. Kurang-kurang sekali lagi. Laskar Kristus. Haleluya. Adik-adik boleh berduduk kembali. Kita angkat pujian untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa bicara dengan Yesus. Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus. Berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus. Berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Suka berdoa. Ku suka berdoa. Aku suka berdoa.
suka berdoa. Mari adik-adik sekalian yang ikut bergabung dalam sekolah minggu kita, sebelum kita belajar firman Tuhan, seperti nyanyian tadi, kita akan berbicara, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari semua tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun kami tidak bertemu, kami di rumah masing-masing, tapi kami bisa beribadah bersama. Kami ingin belajar firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa mengerti dan kami boleh mentaatinya. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Semuanya sudah rapi ya di rumah masing-masing. Oh iya, tadi nyanyi bagus sekali ya adik-adik ya. Wah, aku suka berdoa, aku suka berbicara kepada Tuhan, aku senang. Nah ini Pak Pendeta mau bertanya nih, apakah adik-adik di rumah benar-benar suka berdoa? Boleh angkat tangannya yang suka berdoa? Boleh? Ayo jangan malu-malu. Siapa yang suka berdoa? Siapa yang tadi waktu bangun tidur sudah berdoa? Siapa tadi yang sarapan? Sebelum sarapan berdoa? Hah? Cepet-cepet. Jadi gak berdoa? Wah, mau cepet-cepet mau gak harusnya berdoa ya. Nah adik-adik, pagi ini kita akan bersama-sama nih belajar dari firman Tuhan nih. Adik-adik ternyata bukan hanya adik-adik loh yang kadang-kadang gak berdoa, kadang-kadang males. Tahu gak adik-adik? Kita mau belajar firman Tuhan nih hari ini. Pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya, ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga ada loh mungkin yang seperti kita. Ada yang seperti adik-adik loh mungkin. Males doa, bosan berdoa, saya nggak berdoa, saya buru-buru. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus panggil mereka. Tuhan Yesus nasihati kepada murid-murid. Kamu murid-murid, kamu nggak boleh bosan berdoa. Kamu murid-murid, kamu nggak boleh malas berdoa. Kamu harus tekun. Nah adik-adik, kira-kira gimana lagi ya Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya tekun berdoa? Nah hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Apa sih di sana judulnya? Tentang perumpamaan hakim yang tidak benar ya. Kita akan lihat, kita akan dengar cerita lengkapnya. Bagaimana sih Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita ya hari ini, kepada Pak Pendeta, kepada adik-adik semua di rumah, supaya kita tekun berdoa, selalu berdoa, tidak henti-hentinya. Kita saksikan yuk. Yang rapi ya, kita dengar, kita lihat ceritanya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ayo kita lihat. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu terus berdoa. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan agar murid-muridnya tidak boleh mudah menyerah berdoa. Ada seorang hakim yang tidak benar karena hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tugas seorang hakim adalah membantu menyelesaikan masalah antara dua orang dengan adil dan benar.
Di kota itu, ada seorang ibu janda atau tidak punya suami. Dia sedang mendapatkan masalah. Lalu ibu janda pergi minta tolong kepada hakim karena ada orang yang memusuhinya. Tetapi, hakim itu menolak atau tidak mau membantu ibu janda itu. Hakim itu menyuruhnya pulang. Keesokan siangnya, ibu janda pergi kepada hakim untuk meminta pertolongan lagi. Tetapi, hakim itu tetap menolak, tidak mau membantu ibu janda dan menyuruhnya pulang. Pada malam harinya, ibu janda itu pergi lagi kepada hakim dan hakim tetap menolak permintaan ibu janda itu. Kemudian besoknya siang malam dan setiap hari ibu janda itu pergi ke hakim dan hakim tetap menolaknya. Hakim yang tak benar ini merasa sangat terganggu karena didatangi bu janda setiap hari siang malam. Akhirnya, hakim memutuskan untuk membantu ibu janda agar ibu janda tidak mengganggu hakim lagi. Yesus berkata, hakim tak benar saja memberi pertolongan, apalagi Allah Bapa di surga. Karena itu teruslah berdoa. Nah, adik-adik sudah lihat ya? Sudah dengar ceritanya ya? Ceritanya apa? Tuhan Yesus mengumpamakan seperti seorang janda yang menjumpai hakim yang tidak benar. Sekalipun hakim ini tidak mempedulikannya supaya dia dihakimi dengan benar, tapi janda ini nyerah nggak? Nggak nyerah ya, datang, cari, datang, cari. Gimana akhirnya adik-adik? Hakim yang tidak benar tadi, aduh aku dibuat pusing oleh janda ini. Sudahlah, kukabulkanlah permintaannya. Nah adik-adik, itu perumpamaan. Cerita itu memberikan contoh kepada Pak Pendeta, kepada adik-adik, supaya apa? Supaya jangan nyerah, supaya jangan berhenti, terus menerus apa? Untuk berdoa. Kepada siapa? Bukan kepada hakim yang tidak benar loh, tapi kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang benar, yang penuh kasih kepada saya dan adik-adik. Ayo sekarang Pak Pendeta bertanya lagi. Siapa yang sering-sering malas berdoa? Siapa yang sering-sering gak berdoa? Hari ini Tuhan Yesus ingetin loh, Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, jangan malas berdoa. Tapi harus apa? Selalu berdoa. Kapan sih Pak Pendeta harus berdoa? Kapan berdoanya? Oh, pada waktu mau makan berdoa ya, berdoa. Kapan lagi? Pada waktu mau tidur. Kapan lagi? Pada waktu bangun tidur. Kapan lagi? Pada waktu mau belajar. Kapan lagi? Pada waktu mau berpergian. Kapan lagi? Wah, kapan saja kita berdoa. Ada ingat lagu? Kawan-kawan, ingat selalu. Apa yang udah diingat? Mau makan,
berdoa dulu. Apalagi? Mau tidur, berdoa dulu. Terus kalau bangun tidur langsung lari, langsung nangis? Bukan. Bangun tidur, berdoa dulu. Adik-adik boleh ikuti ya, Pak Pendeta bernyanyi ya. Nah kalau di sampingmu ada kakakmu, ada abangmu, atau mungkin ada papa mama, ingetin ya, sambil tunjuk mereka. Kawan-kawan, ingat selalu, mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Bisa ya? Yuk sama-sama ajak adiknya, ajak abang atau kakaknya, ajak papa mama yang di situ. Nyanyi sekali lagi sambil mengingatkan ya bahwa kita harus selalu berdoa. Yuk sama-sama. Kawan-kawan, ingat selalu, mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Jadi adik-adik, kita semua tidak boleh berhenti berdoa, nggak boleh malas berdoa, tetapi harus selalu rajin berdoa. Ya, cerita firman Tuhan cukup sampai di sini. Pak Pendeta nggak lupa loh, sebelum berakhir kita tetap akan membaca ayat hafalan yang akan dihafalkan sepanjang apa? Sepanjang minggu ini, terus minggu depan direkam dan dikirimkan. Ya, dihafal betul ya, 1 minggu ya. Setiap hari hafalkan. Yuk adik-adik membuka Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 12. Ayo adik-adik membuka. Roma pasal 12 ayat 12. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, nanti ditandai ya. Kita akan baca dulu bersama-sama. Roma 12 ayat 12. Ayo kita baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Gampang sekali. Cuma 3 kalimat. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dari mana? Roma 12 ayat 12. Dari mana? Roma pasal 12 ayat 12. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wah, Pak Pendeta percaya deh, adik-adik sudah hafal ternyata. Ayo langsung rekam aja, nggak usah minggu depan, tunggu. Ternyata sudah hafal. Oke adik-adik, kita harus selalu berdoa. Jadi biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita ya, untuk kita terus berdoa. Ayo adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan kita sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita mau berbicara kepada Tuhan, kita mau menyampaikan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Adik-adik boleh ikuti Pak Pendeta ya. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang tekun di dalam doa. Kami selalu berdoa dan berkomunikasi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa.
Semua katakan amin. Terima kasih adik, Tuhan memberkati. Ingat, selalu berdoa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi Pak Pendeta sudah ngasih ayat hafalan, adik-adik hafalkan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa dikirimkan ke gereja melalui papa mamanya ke rekening gereja ya adik-adik. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Bapa Surgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita doa persembahan dan doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui Papa dan Mama kami. Dan kami bersyukur sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terimalah ini ya Tuhan menjadi dupa yang harum dan boleh dilakukan di dalam gereja-Mu. Tuhanlah kiranya bekerja untuk anak-anak Tuhan yang mengelolanya ya Bapa, untuk kebaikan rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus yang baik. Inilah doa persembahan kami. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan, kita beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan cinta